Om Swastiastu. Hai semua, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis suatu karya musik kontemporer dari luar Bali. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Bagus Sangajaya Danumerta, absen 1 dari kelas 12 IPA 5. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gidi Calitana, absen 3 dari kelas 12 IPA 5. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dekri Pramana, kelas 12 IPA 5, nomor absen 8. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Calvin Prasetyo dari kelas 12 IPA 5, absen 19. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Habis bangun, terus mandi, tidak lupa senam pagi. Kalau lupa, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Bangun. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Kalau lupa, tidur lagi. Kalau lupa, mari ya. Wes.
apa yang dirasakan setelah menyimak video tadi. Setelah mengamati atau menonton videonya, kita langsung tahu bahwa video yang ditampilkan adalah musik kontemporer. Dalam mengamati musik kontemporer, tentunya akan mendapat pengalaman baru tentang jenis musik yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Karya-karya yang membawa kita ke tempat-tempat baru dan membuat kita berpikir tentang bunyi dan seni dengan cara pandang baru. Rata-rata musik yang dibuat ini kan seperti ngasal. Mukul-mukul ngasal, bunyi-bunyi ngasal. Tetapi setelah beberapa detik, bunyi-bunyian ngasal tersebut menjadi enak terdengar dan kita pun mulai menikmatinya. Seakan musik itu memberitahu bahwa ini ada artinya, ini ada partiturnya. Persamaan dan perbedaan yang terlihat dari kedua video musik itu, yang pertama perbedaannya. Alat musik yang digunakan pada video pertama atau video kelanting beraneka ragam, seperti alat musik petik, misalnya ukulele dan gitar, dan alat musik yang dipukul, misalnya tong, bekas, dan pipa. Sedangkan pada video kedua, hanya menggunakan alat musik pukul yaitu ember dengan setik dan wadah besi yang menghasilkan suara mirip trenjang. Ritme pada video kelanting adalah sangat bersemangat dan mengembirakan. Sedangkan pada video kedua, ritme yang dihasilkan lebih gagah dan berani. Pada video kelanting, melodi dimainkan dari alat musik gitar, sedangkan pada video kedua hanya alat musik ritmis yang dimainkan, yaitu alat musik pengiring irama dan pengatur tempo. Pada video kelanting terdapat suara vokal atau lirik, sedangkan pada video kedua hanya instrumental saja. Video kelanting adalah aransemen dari lagu Bangun Tidur ciptaan Mbah Surip, sehingga terdapat suara vokal atau lirik. Sedangkan video kedua adalah murni karya sendiri. Kemudian persamaan dari kedua video, yang pertama, kedua video menampilkan jenis musik kontemporer yang memiliki keunikan sendiri. Kedua video menggunakan alat musik ritmis yang berfungsi untuk harmonisasi dan pengatur irama dari suatu musik yang sedang dimainkan. Alat musik yang digunakan pada kedua video adalah barang bekas yang membuktikan bahwa suatu sumber bunyi dapat diolah menjadi musik yang unik dan enak didengar. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Unsur musik yang biasanya tersaji dalam pertunjukan seni musik yaitu yang pertama ada irama. Irama adalah rangkaian gerak beraturan yang menjadi unsur dasar dari sebuah musik, serta pergantian panjang pendek, tinggi rendah, serta keras lembut nada atau bunyi dalam satu kesatuan rangkaian musik. Yang kedua ada melodi. Melodi merupakan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada yang terdapat di dalam musik. Yang ketiga ada harmoni. Harmoni merupakan keselarasan paduan nada yang dimainkan dalam suatu musik serta aktor-aktor yang disusun selaras dan dimainkan sebagai iringan musik. Yang keempat adalah struktur lagu. Struktur lagu adalah susunan unsur-unsur musik dalam sebuah lagu dan menghasilkan sebuah komposisi lagu yang bermakna. Yang kelima ada ekspresi. Ekspresi dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan hati. Unsur ekspresi ini nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah pertunjukan saat memainkan musik. Fungsi dari setiap unsur musik yaitu yang pertama fungsi irama, memberikan kesan ritmis dari pengulangan bunyi-bunyian yang memperindah lagu bagi pendengarnya. Yang kedua ada fungsi melodi. Fungsi melodi adalah membuat musik semakin berwarna sehingga dapat didengar dan dinikmati oleh masyarakat pendengarnya. Yang ketiga ada fungsi harmoni. Fungsi harmoni adalah menyelaraskan nada agar lebih indah dalam lagu tersebut serta untuk mengajarkan bagaimana menyusun suatu rangkaian akord-akord agar musik tersebut dapat enak didengar dan selaras.
Yang keempat ada fungsi struktur lagu. Fungsi struktur lagu adalah sebagai fondasi dasar dalam sebuah komposisi musik yang membuatnya dapat dinikmati masyarakat luas. Yang kelima ada fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi adalah menyampaikan perasaan yang mewakili isi dari lagu oleh pemusik kepada pendengarnya. Unsur musik yang terdapat dalam musik kontemporer, yang pertama ada melodi. Dalam musik kontemporer dikenal memiliki range yang sangat lebar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Warna nada atau tone color pada musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Tidak hanya itu, perkusi juga memainkan peran utama. Selain itu, warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini. Yang kedua, harmoni. Pada musik kontemporer dikenal istilah polytonality, yaitu penggunaan dua atau lebih kunci nada pada waktu yang bersamaan. Misalnya polychord, di mana dua kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, ritme. Yang digunakan dalam musik kontemporer merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Juga terdapat kelompok ketukan yang tak beraturan. Dalam ritme musik kontemporer dikenal istilah polyrhythm, yaitu penggunaan dua ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, struktur lagu. Dari musik kontemporer adalah memiliki ciri khas tersendiri karena musik kontemporer adalah musik yang anti mainstream, sehingga struktur lagunya berbeda dari yang lain. Yang kelima, ekspresi. Pada musik kontemporer tentunya sangat ekspresif. Dapat kita lihat pada video kelantik para pemusik sangat asik ketika bermusik. Terbukti dari penonton yang ikut terbawa suasana, misalnya menari dan menyanyi. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4, yaitu elemen musik apa yang biasanya tersaji dalam pertunjukan seni musik yang kamu apresiasi. Jadi jawabannya adalah dalam setiap unsur-unsur musik yang sudah dijelaskan tadi, terdapat elemen musik di dalamnya, yaitu ada elemen musik dalam melodi, yaitu terdiri dari tangga nada atau sistem nada, merupakan urutan dari suatu nada yang sudah disusun hingga membentuk tangga. Jenis nada yaitu pentatonis, diatonis, dan kromatis. Sifat nada yaitu intensitas nada, tinggi nada atau pitch, panjang nada atau durasi, dan warna nada atau timbre. Kunci nada yaitu digunakan ketika bermain alat musik melodis atau bernada. Interval nada yaitu jarak antara nada satu ke nada yang lainnya. Elemen musik dalam irama terdiri dari pola ritmik adalah pola-pola panjang, pendeknya not-not yang ada dalam aransemen. Rasa birama adalah ketukan secara berulang-ulang. Elemen musik dalam bentuk dan struktural lagu, yaitu terdiri dari intro atau introduction, yaitu awal dari sebuah lagu. Verse yaitu pengantar sebuah lagu sebelum lagu masuk ke dalam chorus atau bait. Bridge yaitu yang biasanya dipakai untuk menjembatani antara bagian-bagian lagu. Chorus yaitu inti pesan atau inti cerita dari lagu. Refrain atau ref yaitu bagian lagu yang bermakna pengulangan, biasanya menggunakan bagian lain dari lagu, atau biasanya verse untuk diulang di bagian ini. Interlude yaitu bagian kosong pada lagu seperti layaknya intro tapi berada di tengah-tengah lagu. Modulasi yaitu perpindahan nada dasar dari suatu lagu. Ending yaitu akhir lagu yang berfungsi agar lagu berakhir lancar, smooth, dan tidak berhenti secara mendadak. Coda yaitu bagian akhir lagu yang berisi nada dan syair untuk menutup lagu. Outro yaitu akhir dari lagu yang hanya berisi instrumen musik. Selanjutnya ada elemen musik dalam ekspresi. Tempo atau
tingkat kecepatan musik sering disebut kecepatan gerak pulsa dalam lagu dengan gerak lambat, sedang, dan cepat. Dinamika yaitu tanda untuk memainkan nada dengan timbre dengan volume nyaring atau lembut. Timbre yaitu kualitas atau warna bunyi terdapat dalam sebuah karya seni musik. Frase atau yang sering disebut sebagai kalimat lagu biasanya setiap satu kalimat yang dimaksud dibatasi dengan simbol koma. Selain itu, koma juga berfungsi untuk bernafas. Suara yang terdiri dari karakter suara, pengulangan suara, dan intensitas suara atau bunyi. Gaya atau style suara atau bunyi yaitu sebuah cara dalam melakukan penampilan. Modulasi yaitu proses pemindahan suatu tangga nada ke tangga nada lain dalam sebuah lagu. Transposisi yaitu pemindahan tangga nada dalam memainkan, menyanyikan, atau menuliskan sebuah lagu dari tangga nada aslinya tetapi lagunya tetap sama. Selanjutnya ada elemen musik dalam harmoni, terdiri dari trinada atau akord, yaitu kumpulan 3 nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersamaan terdengar harmoni. Kaden yaitu suatu pola harmoni atau gerak rangkaian akord yang muncul pada akhir frase atau bagian akhir lagu yang berfungsi sebagai koma atau titik pada kalimat bahasa. Interval yaitu jarak antara suatu nada ke nada lainnya. Dalam musik kontemporer, elemen-elemen tersebut digunakan untuk menimbulkan dan menonjolkan impresi, yaitu sebagai berikut. Warna bunyi bisa sejenis atau bisa berbagai jenis, memiliki improvisasi yang bervariasi mengikuti keinginan dari pemusik. Jenis tangga nada yang dipakai bervariasi. Jenis birama yang tidak terpaku pada suatu birama saja. Bunyi dapat berasal dari sumber yang beragam, bukan hanya dari instrumen musik. Dinamika dan tempo yang bervariasi dengan variasi tak lazim. Ada perubahan komposisi instrumen dan banyak menggunakan modulasi atau perubahan nada dasar. Harmoni lepas diri dari sistem tonal atau pengelompokan tingkat akor. Demikianlah jawaban yang saya sampaikan, yaitu pada soal nomor 4. Berikutnya akan dijawab oleh teman saya, Kelvin. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu simbol-simbol musik apa saja yang terdapat dalam karya musik yang kami pelajari. Simbol-simbol karya musik yang kami pelajari yaitu simbol dalam musik kontemporer, di mana simbol dalam musik kontemporer sendiri memiliki ciri khas karena notasi musiknya hanya dapat dimengerti oleh pemusik karena dituliskan dengan simbol atau tanda. Maka dapat disimpulkan bahwa simbol pada musik kontemporer adalah sama dengan simbol musik pada umumnya. Simbol dalam musik secara umum yaitu yang pertama ada partitur. Partitur adalah notasi musik yang wajib dipahami bagi setiap orang yang belajar alat musik tertentu. Simbol pada partitur dibagi menjadi 9. Yang pertama ada garis paranada. Garis paranada merupakan garis yang membentang dari kiri ke kanan atau yang disebut dengan horizontal, di mana terdiri dari 5 garis dan juga 4 spasi yang berfungsi sebagai tempat untuk menulis not-not. Yang kedua ada garis bar. Garis bar sendiri dibagi menjadi 2,
yaitu yang pertama ada garis bar tunggal. Garis bar tunggal yang digunakan untuk membatasi jumlah not berdasarkan jumlah ketukan atau birama. Yang kedua ada garis bar ganda yang disebut dengan double bar, yang biasanya dituliskan di akhir pada sebuah notasi musik. Yang ketiga ada tanda kunci atau yang disebut dengan symbol notation, merupakan suatu tanda yang menunjukkan range note yang dimainkan dan biasanya dituliskan di bagian awal atau kiri partitur. Yang keempat ada tanda birama atau yang disebut dengan time signature, merupakan sebuah tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan dan nilai setiap hitungan pada birama. Yang kelima ada note. Note merupakan tanda yang terdiri dari beberapa range, interval, atau durasi, serta berfungsi untuk menuliskan nada-nada. Yang keenam ada tanda istirahat atau yang disebut dengan rest symbol, merupakan tanda yang menunjukkan diam atau istirahat selama selang beberapa waktu. Yang ketujuh ada tanda accidental atau yang disebut dengan crash dan moll. Terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama ada tanda crash, digunakan untuk menaikkan nada sebesar setengah nada. Dan yang kedua ada tanda moll, digunakan untuk menurunkan nada sebesar setengah nada. Yang ketiga ada tanda pugar atau natural, adalah tanda untuk mengembalikan nada yang semula mendapatkan tanda crash atau moll dalam suatu birama. Yang kedelapan ada tanda tie atau yang disebut dengan tanda penghubung, merupakan suatu tanda berbentuk lengkungan yang digunakan untuk menunjukkan kaitan dari dua buah not. Yang kesembilan ada tanda tempo. Tanda tempo merupakan suatu tanda yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kecepatan dalam memainkan notasi musik. Dan yang kedua terdapat tablatur. Tablatur merupakan sistem baca notasi musik untuk instrumen berbasis fret atau yang disebut dengan gitar, bass, atau dan lain sebagainya, yang sangat mudah dipahami. Simbol yang terdapat pada tablatur yang pertama ada 6 buah garis horizontal, yang kedua ada angka di garis, dan yang ketiga ada tanda tuning. Simbol musik adalah tanda dan simbol yang digunakan sejak sekitar abad ke-13. Dalam notasi musik pada partitur musik, beberapa digunakan untuk mencatat nada, tempo, meteran, durasi, dan artikulasi nada atau bagian musik. Dalam beberapa kasus, simbol memberikan informasi tentang bentuk suatu bagian, misalnya beberapa banyak pengulangan atau suatu bagian, atau tentang cara memainkan not. Misalnya dengan instrumen keluarga biola, sebuah not dapat ditekuk atau dipetik. Nah, jadi itulah analisis dari kelompok kami. Kami harap kalian dapat memahami apa yang telah kami sampaikan tadi. Apabila ada kekurangan dari analisis yang sudah kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Om Santi, 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 Om.